Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopalia Swanti. Saya mahasiswa kelas B pagi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan ijtihad dan perkembangannya. Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang tagih atau pagar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara atau agama. Dalam istilah inilah, ijtihad lebih banyak dikenal dan digunakan, bahkan banyak para fuqaha yang menegaskan bahwa ijtihad tidak bisa dilakukan di bidang fikih. Pendapat fuqaha dan ulama usul tersebut diperkuat oleh At-Tabazani dan Ar-Ruhai. Kedua ulama tersebut mengatakan bahwa ijtihad tidak dilakukan dalam masalah qad'iyat dan masalah usul ad-din atau akidah yang diwajib dipegang secara mantap. Selain itu, mayoritas ulama usul fikih tidak memasukkan masalah akidah pada lapangan ijtihad. Bahkan mereka melarang untuk berijtihad pada masa tersebut. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang keliru dan salah dalam ijtihad pada masalah akidah dipandang kafir atau fasyik. Imam Malik termasuk ulama yang berpandangan seperti itu. Dia berpendapat bahwa akidah bukan masalah ijtihadiyah, dan dia juga menolak pembahasan ayat-ayat mutasyabihiyat. Dalam hal ini ia juga berpegang teguh pada zahir Al-Quran atau As-Sunnah serta mengimani hal-hal yang gaib tanpa pembahasan yang mendalam. Ia berpendapat bahwa kebenaran mujtahid dalam hal ini adalah satu, namun minoritas ulama usul seperti Al-Kamal, Ibnu Al-Humman, dan Ibnu Taimiyah mengakui adanya ijtihad dalam akidah. Sehubungan dengan hal tersebut, kenyataannya menunjukkan bahwa ijtihad diberlakukan dalam berbagai bidang, yakni mencakup akidah. Sehubungan di sini adalah mengenai kedudukan hasil ijtihad. Persoalan tersebut berawal dari pandangan mereka tentang ruang lingkup gati. Tidaknya sesuatu dalil. Ulama usul memandang dalil-dalil yang berkaitan dengan muamalah atau fikih dan filsafat. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan akidah termasuk dalil qat, sehingga di bidang ini tidak diberlakukan ijtihad. Mereka mengatakan bahwa kebenaran mujtahid di bidang ilmu kalam hanya satu. Sebaliknya, golongan mutakalimin memandang bahwa di bidang ilmu kalam itu terdapat hal-hal yang hanifat karena ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan tersebut adalah ayat-ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan ijtihad. Bahkan mereka menyatakan bahwa setiap mujtahid itu benar. Kalaupun melakukan kekeliruan, ia tetap mendapatkan pahala. Namun, pendapat tersebut ditolak oleh ulama usul, sekalipun sama-sama menyatakan bahwa setiap mujtahid itu benar. Namun kebenaran di sini teratas dalam bidang fikih menurut Harun Nasution
Arti ittihad seperti yang telah dikemukakan di atas adalah ittihad dalam arti sempit. Dalam arti luas, menurutnya, ittihad juga berlaku pada bidang politik, akidah tasawuf, dan filsafat. Telah kita ketahui bahwa ittihad telah berkembang sejak zaman Rasul sepanjang fikih mengandung pengertian tentang hukum syara. Dalil hukum ittihad ada beberapa dasar hukum diharuskannya ittihad, di antaranya Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Menurut firman tersebut, yang dimaksud dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Quran dan hadis supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ittihad. 2. Al-Hadis. Kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittihadlah kamu karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Jalaluddin Rahmat, Dasar Hukum Islam, halaman 163. Hakim apabila berittihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala, atau pahala melakukan ittihad dan pahala kebenaran hasilnya. Apabila ia berittihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala atau pahala melakukan ittihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fungsi dan tujuan ittihad. Pada dasarnya, ittihad memiliki fungsi membantu manusia menemukan solusi hukum suatu masalah yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan tujuan ittihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Manfaat ittihad 1. Ketika umat menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. 2. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangannya zaman. 3. Menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal haram. 4. Menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Syarat-syarat ittihad. 1. Menguasai dan mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang baik menurut bahasa maupun syariah. 2. Menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum baik menurut bahasa maupun syariah. 3. Mengetahui nasikh dan mansyukh dari Al-Quran dan hadis. 4. Mengetahui
permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. 5. Mengetahui qiyas dan berbagai persyaratannya. Karena qiyas merupakan kaidah dalam berijtihad. 6. Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta berbagai macam problematikanya. 7. Mengetahui ilmu ushul fikih karena ilmu tersebut merupakan pondasi dari ijtihad. 8. Mengetahui maqasidu syariah atau tujuan syariat secara umum. Maksudnya menjaga kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan. Ijtihad dapat dibagi menjadi 7 jenis, yaitu ijma. Pengertian ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Qiyas. Pengertian qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Masalah mursalah. Pengertian masalah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Sudud zari'ah. Pengertian sudud zari'ah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Istishab. Pengertian istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Urf. Pengertian urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Istihsan. Pengertian istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Dasar hukum ijtihad. Wajib ain. Bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu peristiwa sedang peristiwa tersebut akan hilang atau habis sebelum diketahui hukumnya, demikian juga wajib ain. Apabila peristiwa tersebut dialami sendiri oleh seseorang dan ingin mengetahui hukumnya. 2. Wajib kifayah. Bagi seseorang yang ditanyai tentang sesuatu peristiwa dan tidak dikhawatirkan habisnya atau hilangnya peristiwa tersebut, sedang selain dia sendiri masih ada mujtahid lain. Apabila semua meninggalkan ijtihad, maka mereka berdosa. Sunat, yaitu ijtihad suatu peristiwa yang belum terjadi baik dinyatakan atau tidak adanya keterangan sunnah yang membolehkan berijtihad di antaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan benar, maka ia mendapat 2, dan bila salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Syarat-syarat ijtihad. Ulama ushul berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Secara umum, pendapat mereka tentang persyaratan
seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut. Menguasai dan mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus menghafalnya, melainkan cukup mengetahui letak-letaknya saja, sehingga memudahkan baginya apabila ia membutuhkan. Imam Ghazali, Ilmu Arabi dan Ar-Razi membatasi ayat-ayat hukum tersebut sebanyak 500 ayat, menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariat. Akan tetapi tidak disyaratkan harus menghafalnya, melainkan cukup mengetahui letak-letaknya secara pasti untuk memudahkannya jika ia membutuhkannya. Ibnu Arabi membatasinya sebanyak 3.000 hadis. Menurut Ibnu Hanbal, dasar ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi berjumlah sekitar 1.200 hadis. Oleh karena itu, pembatasan tersebut dinilai tidak tepat karena hadis-hadis hukum tersebut tersebar dalam berbagai kitab yang berbeda-beda. Sekian penjelasan konsep ijtihad dan perkembangan jalan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.